Pernahkah kamu membayangkan sebuah mimpi indah berubah menjadi mimpi buruk hanya dalam hitungan hari? Bayangkan, kamu baru saja menerima tawaran kerja impian di luar negeri, gaji besar, posisi strategis, karir yang menjanjikan. Semua terasa sempurna. Tapi begitu kakimu menginjak tanah asing itu, semua berubah. Kantor yang dijanjikan ternyata tak pernah ada. Pekerjaan profesional itu berubah menjadi perbudakan digital. Membangun sistem judi online yang menjebak ribuan orang lain di luar sana. Inilah kisah nyata yang diangkat ke layar lebar, terinspirasi dari ribuan kasus yang terjadi di Asia Tenggara. Film ini membongkar sisi gelap dari dunia digital, judi online, perdagangan manusia, dan perbudakan teknologi. Film ini berlatar di tahun 2018. Kenalkan Pan Seng, seorang programmer muda berbakat. Dia bukan sembarang programmer. Masa lalunya sebagai mantan hacker membuatnya punya kemampuan luar biasa. Di usia 20 tahun, dia sudah pernah meretas 80.000 rekening bank. Dan tak heran jika kini ia bekerja di salah satu perusahaan IT ternama di Tiongkok. Hari itu adalah hari besar. Perusahaan mengadakan promosi jabatan. Pan Seng merasa percaya diri. Dengan semua kemampuannya, dia yakin akan mendapatkan posisi itu. Tapi hasilnya gagal. Dan lebih menyakitkan lagi, yang terpilih adalah anak pejabat, bukan karena kemampuan, tapi karena koneksi. Kecewa, tentu, tapi Pang Seng tak sempat lama meratap, karena di saat yang sama, sebuah tawaran menggiurkan datang padanya. Sebuah perusahaan dari Singapura yang ingin merekrutnya, gaji besar dan pekerjaan bergengsi. Tanpa pikir panjang, Pan Seng memutuskan untuk keluar. Bahkan dalam aksi penuh sindiran, Pang Seng masih sempat meretas layar acara kantornya itu. Singkat cerita, Pan Seng bersama beberapa kandidat lainnya bersiap untuk terbang. Mereka ditemani oleh seseorang yang bernama An Jon Chai, atau biasa dipanggil Chai. Dialah agen perekrutan dari perusahaan bernama Firefly. Sebelum pesawat lepas landas, Jan Chai menjelaskan rute transit mereka. Semua tampak aman dan profesional. Tapi mereka tak tahu bahwa perjalanan ini bukan menuju masa depan yang mereka impikan, melainkan menuju mimpi buruk yang tak pernah mereka bayangkan. Setelah Pan Seng dan rekan-rekannya tiba di negara tujuan, yang ternyata berada di kawasan Asia Tenggara, situasinya langsung berubah drastis. Semua janji indah yang sebelumnya ditawarkan mendadak sirna. Begitu mereka mendarat, paspor langsung disita. Tak ada ruang untuk tanya jawab. Mereka dijemput oleh sebuah bus. Dalam benak mereka, ini adalah perjalanan terakhir menuju kantor impian. Tapi ternyata, bus itu membawa mereka ke perangkap yang telah dirancang rapi. Mereka sempat diajak berkeliling, katanya untuk rehat sejenak. Tapi itu hanyalah ilusi. Tiba-tiba, pria-pria berbadan kekar muncul dengan sorot mata tajam dan wajah keras. Tanpa peringatan, mereka langsung menghajar satu persatu. Pukulan, tendangan, jeritan, semua bercampur jadi satu. Hingga akhirnya tubuh mereka tak sadarkan diri. Dan ketika mereka bangun, semuanya telah terlambat. Saat Pan Seng membuka mata, ia telah berada di sebuah gedung yang suram dan dijaga ketat oleh orang-orang bersenjata. Mereka disambut oleh atasan perusahaan tersebut yang bernama Lu. Lu memperkenalkan diri dan mengatakan mulai sekarang mereka bekerja untuk dirinya. Namun, Pan Seng dengan teman lainnya menyela dan berkata, "Kerja apa ini? Ini penipuan." Sontak saja, mereka langsung mendapat pukulan dan peringatan senjata dari bos Lu. Mau tidak mau, mereka harus mengikutinya. Saat pertama kali Pang Seng melangkahkan kaki ke gedung itu, mereka diperkenalkan bahwa perusahaan ini bergerak di bidang investasi saham, penambangan Bitcoin, game online, e-commerce, dan perjudian online.
Di sini kita melihat guys, bagaimana perusahaan judi online itu beroperasi dengan sangat profesional. Di lantai pertama, Panseng diperkenalkan dengan divisi bernama Doggy Pass. Tugas mereka berpura-pura jadi teman, pacar, atau saudara jauh. Mereka ngobrol manis di aplikasi kencan, media sosial, bahkan video call. Tujuannya satu, menjebak target. Mereka memanipulasi emosi korban hingga rela mengirim uang atau berinvestasi. Naik ke lantai 2, disinilah para otak digital bekerja. Programmer, tim IT, hingga mereka yang dijuluki penghindar penolong. Mereka memastikan sistem judi berjalan lancar. Mereka juga yang memastikan situs-situs penipuan itu tidak bisa dilacak. Semua pekerja di sana tidak diperbolehkan membawa ponsel. Internet dikunci total. Jikapun ada akses, setiap klik, setiap huruf yang diketik diawasi dengan ketat. Dan lalu Panseng dibawa ke lantai berikutnya. Diperlihatkan seorang pria tengah disiksa. Tangannya diikat, tubuhnya penuh luka lebam dan disetrum. Naik ke lantai yang lebih atas, tempat ini ruang bandar yang justru membuatnya lebih mengerikan. Ruangannya mewah, dinding dilapisi panel LED. Di dalamnya ada divisi VIP yang ditangani oleh para bandar perempuan muda berwajah cantik dan suara lembut. Mereka seperti host live stream profesional, tapi semua itu hanya penampilan luar, karena sesungguhnya mereka juga korban. Dulu mereka dijanjikan pekerjaan sebagai model, influencer, atau entertainer, tapi begitu sampai di tempat ini, jalan keluar tertutup. Mereka terjebak selamanya. Melihat semua ini, Panseng tak bisa menahan diri. Dengan jujur dia berkata, "Aku tak tertarik bekerja di sini, aku mau pulang." Dan setelah itu lagi-lagi Panseng dihajar oleh Jan Chai. Panseng dibuat paham bahwa tak ada yang namanya menolak kerja di tempat ini. Setelah pelajaran menyakitkan itu selesai, Panseng dan para korban lainnya dikumpulkan. Mereka dibawa ke base camp tempat tinggal mereka. Bukan kamar, hanya ruangan besar dan kumuh, tanpa ranjang. Mereka semua tidur di lantai berteman tikus-tikus karena tempat itu sangat kotor dan sangat tidak layak. Dan malam itu, Jan Chai mendekati Panseng. Dengan nada memaksa, ia menyodorkan ponsel dan menyuruh Panseng mengirimkan pesan ke orang tuanya untuk mengatakan semuanya baik-baik saja. Keesokan harinya adalah hari pertama Panseng mulai bekerja di tempat yang disebut-sebut sebagai perusahaan, tapi lebih mirip penjara. Rasa penasaran membawanya mendekati Jim, pria yang kemarin jadi korban penyiksaan. Panseng bertanya, apa benar tak ada cara untuk kabur dari sini? Jim membalasnya datar. Bahkan sekadar memikirkannya saja sudah berbahaya, katanya. Kalau kau ingin hidup lebih lama, lupakan niat itu. Tak lama setelah itu, Jan Chai muncul memberikan instruksi tugas pertama kepada Panseng. Namun, Panseng tidak menjawab perintah itu, sehingga ia kembali mendapat pukulan bahkan sampai telinganya dirobek. Namun, tiba-tiba Lu, pemimpin dari perusahaan itu, muncul dan menghentikan aksi Jan Chai. Lu menjelaskan bahwa tugas Panseng adalah sebagai posisioner saja. Panseng hanya perlu mengatur kapan pemain kalah dan kapan mereka harus menang. Membuat korban percaya lalu pancing mereka untuk terus bermain. Singkat cerita, Panseng yang tak kehabisan akal terus menyusun rencana. Ia menulis pesan minta tolong di sepotong karton, berharap bisa menyelipkannya keluar lewat toilet. Namun malangnya usaha itu gagal. Dan saat itulah takdir mempertemukannya dengan seorang perempuan bernama Liang Ana, korban lainnya yang juga terperangkap di tempat ini. Ana melihat pesan itu dan langsung memperingatkan, kalau ketahuan kamu bisa mati. Ia juga mengungkapkan sesuatu yang mengejutkan. Satu-satunya jalan keluar adalah mencapai target penjualan. Kalau aku bisa mengumpulkan 5 juta yuan atau sekitar 10 miliar rupiah, Anna baru akan dibebaskan.
Pan Seng pun spontan menawarkan sebuah kesepakatan. Pan Seng akan membantu Ana mencapai target itu. Tapi syaratnya saat Ana telah keluar nanti, Ana harus membantu Pan Seng keluar juga. Ana dulunya adalah seorang model profesional terkenal di Tiongkok. Wajahnya kerap menghiasi majalah, papan iklan, hingga layar televisi. Karirnya melesat dan ia menjadi salah satu figur yang paling dikenal di dunia fashion lokal. Namun, segalanya berubah saat sebuah insiden merusak reputasinya dalam sekejap. Salah satu fotonya disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dan dipakai dalam iklan prostitusi. Meskipun Ana tidak terlibat sama sekali, manajemen tempatnya bekerja justru menudingnya mencemarkan nama baik perusahaan. Mereka tidak memberi ruang klarifikasi. Tanpa pembelaan, kontraknya dibekukan dan seluruh aktivitas profesionalnya dihentikan selama 6 bulan. Di tengah keterpurukan itu, Ana kehilangan arah. Dalam kondisi rapuh itulah, seorang rekan kerja yang ia percaya bernama Suang mendekatinya. Suang menawarkan sebuah pekerjaan dengan bayaran fantastis, jauh lebih tinggi dari penghasilannya sebagai model. Tanpa mengetahui niat sebenarnya, Ana menerima tawaran tersebut. Ia tak menyadari bahwa dirinya sedang dijebak. 还有分红从冲击里抽成，差不多吧？这么多啊！ Bersama beberapa perempuan lain yang juga tertarik dengan janji manis tersebut, Ana dibawa menemui seseorang bernama Ancai. Dari sana, mereka memulai perjalanan darat yang panjang menuju Singapura. Namun, perjalanan itu bukan perjalanan legal. Mereka melewati jalur tikus, menyeberangi hutan, dan masuk ke negara itu secara sembunyi-sembunyi. Setibanya di tempat tujuan, Ana mulai memahami kenyataan pahit yang menunggunya. Ia tidak sedang direkrut sebagai influencer atau host hiburan seperti yang dijanjikan. Ia dijadikan bagian dari sistem perjudian online ilegal. Perannya adalah menjadi host live streaming, menyapa dan menghibur para pemain judi setiap hari selama 6 jam. Ana dilatih untuk bersikap ramah dan menggoda di depan kamera, membangun hubungan palsu dengan para pemain. Ana diajarkan cara membuat pemain merasa menang di awal, yang semua sudah diatur oleh tim teknis agar pemain ketagihan dan terus kembali bermain. Saat mereka mulai kecanduan, sistem akan perlahan mengambil semuanya. Kembali ke masa kini. Di dalam toilet tempat mereka bersembunyi, Ana akhirnya menerima tawaran Pan Seng. Ia menyetujui rencana kerjasama itu dan segera menyuruh Pan Seng bersembunyi. Di luar, suasana sedang tegang. Jan Chai tengah mencari Ana dengan marah karena Ana tiba-tiba meninggalkan sesi live streaming tanpa izin saat itu. Jan Chai berhasil menemukan Ana. Ia langsung menampar dan memukulnya di depan kamera pengawas. Namun, tindakan keras itu bukan murni karena amarah. Meski terlihat kasar, Jan Chai sebenarnya menyimpan perhatian khusus terhadap Ana. Ia sengaja melakukannya agar tampak seperti sedang menghukum anak buah yang melanggar perintah. Semua ini semata-mata demi menjaga citra dan posisi di hadapan pengawas dan sistem yang selalu memantau lewat CCTV. Sementara itu, Pan Seng masih bersembunyi di dalam toilet. Ia sedang berusaha menyembunyikan potongan karton yang berisi permintaan tolong yang ia tulis sebelumnya. Rencananya adalah membuang karton itu lewat kloset agar bisa keluar dari tempat itu tanpa ketahuan. Namun malangnya toilet itu rusak dan tidak bisa menyiram. Dalam kepanikan, Pan Seng tak punya pilihan lain. Ia mengambil karton itu kembali dan nekat menelannya demi menyelamatkan rencananya. Namun, keputusan itu datang terlambat. Suara gaduh yang ditimbulkannya dari dalam toilet terdengar jelas oleh Jan Chai dan Ana yang masih berada di luar. Curiga, Jan Chai langsung membuka pintu dan mendapati Pan Seng berada di dalam. Tanpa banyak bicara, Jan Chai langsung melayangkan pukulan menghajar Pan Seng yang kembali ketahuan berulah. Sementara itu, di Tiongkok, sebuah studio penerjemah subtitle online para anak muda tengah menjalankan aktivitas harian mereka seperti biasa.
Suatu hari, mereka menerima sebuah pesan masuk yang menawarkan kerja sama, promosi situs game online lewat subtitle film yang mereka kerjakan. Nilai tawarannya cukup tinggi, dan godaan itu sulit untuk diabaikan. Tian, pemilik studio, memutuskan untuk mempertimbangkan tawaran tersebut. Namun bukannya langsung membahas kerja sama iklan, Tian justru tertarik mencoba situs game online itu. Ia membuka websitenya sekedar iseng, tapi itu adalah awal dari semuanya. Di sana, ia disambut oleh seorang bandar virtual yang ternyata adalah Anna. Permainan berjalan cepat dan Tian beberapa kali dibiarkan menang. Ia merasa hebat seolah-olah telah menemukan celah untuk menang mudah. 庄5点，闲6点，闲赢。 Keesokan harinya adalah hari wisudanya. Dalam suasana bahagia, Tian dengan antusias membagikan trik menang kepada teman-temannya, percaya bahwa dirinya telah menemukan jalan pintas menuju kekayaan. Saat kesempatan datang untuk membelikan alat musik mahal untuk pacarnya, Tian memutuskan untuk kembali bermain. Kali ini ia bertaruh besar. Semua uang yang ada di dalam akunnya ia pasang sekaligus. Sayangnya hasilnya berbeda dari sebelumnya. Tian kalah telak. 庄9点，闲7点，庄赢。 Melihat Tian yang mulai terjebak, Lu, pemimpin perusahaan itu, mengatur langkah berikutnya. Menawarkan fitur pinjaman pay later kepada Tian, lengkap dengan janji kemenangan lebih besar. Tian yang sudah ketagihan tak bisa menolak. Keesokan harinya, ia memberikan hadiah kepada Songyu, berbohong bahwa uangnya berasal dari hasil magang. Di balik layar, Ana kembali menghubunginya, membujuk untuk terus bermain. Tian yang sudah tenggelam dalam kecanduan, rela meninggalkan pacarnya hanya demi mencari charger ketika ponselnya hampir mati. Ia kembali bermain dan kembali menang, merasa keberuntungan telah berpihak lagi. Padahal sistem sudah membaca semua data dari ponselnya, identitas dan aktivitasnya tak lagi rahasia. Dalam waktu singkat, Tian mulai tertarik pada jenis taruhan lain. Kali ini judi bola. Saat sedang menonton pertandingan basket, bandar kembali menggoda dengan peluang besar. Tian pun top up lagi dan lagi. Ketika kembali kalah, ia meminjam 3 bulan gaji magangnya di muka. Tidak hanya itu, ia mulai menjual semua koleksi sneaker mahal miliknya, bahkan meminjam uang dari orang tuanya dengan alasan membesarkan usaha. Tian tidak sadar, semuanya hanyalah permainan yang dikendalikan dari balik layar. Singkat cerita, selama 1 bulan penuh, Tian tenggelam dalam dunia judi online. Setiap hari dia bermain, berharap bisa menang besar. Tapi nyatanya, Tian terus-menerus kalah. Utang menumpuk, tagihan pay later tak terbayar, hingga akhirnya debt collector mulai berdatangan ke rumahnya. Untuk mendapatkan penangguhan waktu dari debt collector, Tian harus mendonorkan darahnya. Tapi bukan hanya satu tempat, melainkan di banyak tempat. Tentu saja Tian bisa mati karena bisa kehabisan darah. Akhirnya, kedua orang tua Tian turun tangan dan melunasi seluruh utangnya. Dengan begitu, Tian pun terbebas dari tekanan para penagih utang. Sebagai bentuk pengawasan, ponsel Tian disita oleh orang tuanya. Sebagai gantinya, ia hanya diberi ponsel Nokia lama yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan SMS. Namun, Tian masih menyimpan keyakinan bahwa ia bisa memenangkan taruhan berikutnya. Ia tidak kehabisan akal. Diam-diam, ia menggadaikan mobil hadiah ulang tahun dari orang tuanya demi mendapatkan dana untuk bermain kembali. Suatu hari, Tian sedang menonton pertandingan sepak bola di sebuah kafe bersama pacarnya, Songyu.
Karena tidak memiliki akses ke ponsel sendiri, Tian memohon kepada Song Yu agar memasangkan taruhan atas namanya. Song Yu pun mengalah dan menyanggupi permintaan itu. Pertandingan berjalan sesuai prediksi Tian. Ia merasa sangat gembira karena yakin akan meraih banyak uang dari kemenangan itu. Namun tanpa sepengetahuannya, Song Yu membatalkan taruhan tersebut sebelum pertandingan dimulai. Ia khawatir Tian akan kembali kecanduan judi. Saat mengetahui kebenarannya, Tian sangat marah dan bahkan bersikap kasar terhadap Song Yu. Ia merasa dihianati oleh orang yang dicintainya. 阿天， Beberapa waktu kemudian, Tian mengunjungi neneknya. Dalam keadaan terdesak, ia mengambil perhiasan milik sang nenek. Tak hanya itu, neneknya yang tidak mengetahui situasi sebenarnya bahkan memberikan tabungan yang telah disiapkan untuk biaya pernikahan Tian. Tian berbohong dengan mengatakan bahwa ia akan segera menikahi Song Yu, sehingga neneknya pun rela memberikan simpanannya. Sementara itu, Song Yu melapor ke kantor polisi. Di sana, ia bertemu dengan seorang poluan bernama Officer Sao yang bertugas menangani kasus kejahatan cyber dan penipuan online. Song Yu mengungkapkan bahwa kekasihnya telah menjadi korban penipuan judi online. Officer Sao menjelaskan bahwa ponsel Tian sudah terinfeksi virus yang memungkinkan bandar judi memantau seluruh aktivitas Tian secara real time. Bahkan, mereka bisa mengatur jalannya permainan. Officer Sao juga mengatakan bahwa para bandar ini sebenarnya tidak takut kalau pemain menang. Yang mereka takuti justru saat pemain berhenti bermain. Officer Sao berjanji akan memberikan informasi lebih lanjut kepada Song Yu setelah menyelidiki lebih dalam. Di sisi lain, Tian mengalami stres berat dan mulai menolak makan. Sampai pada suatu hari, ia mengunci ibunya di dalam kamar dan mengancam akan mengakhiri hidupnya jika tidak diberikan kembali ponselnya. Terpaksa, ibunya memberikan kode brankas tempat ponsel Tian disimpan, bersama uang dengan buku tabungan dan dokumen kepemilikan tanah milik orang tuanya. Begitu ponselnya kembali aktif, pihak bandar langsung mengetahui Tian telah kembali dan segera menghubunginya. Namun kali ini bukan untuk bermain seperti biasa, melainkan menawarkan peluang menjadi investor dengan keuntungan jauh lebih besar. Tian tergoda dengan tawaran investasi di Bitcoin. Saat itu, Tian memiliki dana sebesar 8 juta yuan dan berniat menyetorkan seluruhnya. Karena jumlahnya besar, pemimpin perusahaan itu, Lu, memerintahkan Ana untuk memberikan instruksi langsung kepada Tian melalui telepon dan akhirnya Tian benar-benar mengirim semua dananya. Sebenarnya, dana 8 juta yuan itu telah masuk. Namun, Lu memerintahkan Ana untuk terus menunda konfirmasi dengan alasan bahwa dana masih dalam proses verifikasi. Tian yang sudah termakan harapan palsu merasa senang karena awalnya ia melihat dana miliknya tampak seperti berkembang. Sayangnya, uang 8 juta yuan itu ternyata langsung dikirim ke puluhan rekening yang sudah disiapkan. Dalam hitungan 10 menit, seluruh dana telah ditarik dan tersebar demi menghindari pembekuan bank. Skema mereka sangat rapi dan cepat. Bahkan, pihak kepolisian tak mampu membekukan dana karena semuanya bergerak begitu cepat. Setelah operasi mereka selesai, semua kontak dengan Tian diputus. Tian tak bisa lagi menghubungi Ana karena nomornya sudah diblokir. Dia pun sadar bahwa dirinya benar-benar telah bangkrut. Seluruh asetnya habis, termasuk rumah dan simpanan orang tuanya. Mengetahui kondisi Tian, Song Yu dan kedua orang tuanya mendatangi studio tempat Tian berada. Namun, Tian yang sudah terperosok dalam keputusasaan memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan melompat dari gedung. Sungguh ironis, di saat kedua orang tua Tian tenggelam dalam kesedihan, di tempat lain justru berlangsung sebuah perayaan besar-besaran. Perusahaan tempat Ana dan Pang Seng bekerja merayakan keberhasilan mereka karena baru saja mendapatkan keuntungan besar. Para pekerja berhenti dari kesibukan mereka dan larut dalam pesta penuh kegembiraan.
Dalam suasana pesta itulah, Lu memanggil dua sosok yang dianggap paling berjasa atas kemenangan mereka, Ana dan Pang Seng. Sejak hari itu, keduanya dianggap sebagai aset berharga bagi perusahaan. Setelah pesta usai, Ana dipanggil ke ruang pribadi Lu. Sesuai perjanjian sebelumnya, karena Ana telah mencapai target penjualannya, Lu mengembalikan paspor milik Ana. Namun, ada syarat tambahan yang tidak pernah dibicarakan sebelumnya. Ana hanya bisa mendapatkan kembali kebebasannya jika bersedia menikah dengan Lu. Jika tidak, ia diwajibkan menghasilkan 20 juta yuan lagi. Ana jelas menolak keras karena merasa itu tidak adil dan menyimpang dari perjanjian awal. Karena sebenarnya memang dari awal perjanjian itu hanya ilusi semata. Saat situasi menjadi semakin tegang dan Lu mulai mencoba melecehkannya, Pang Seng muncul dan mengetuk pintu, menyelamatkan Ana dengan alasan ingin menyampaikan hal penting. Ternyata itu adalah strategi Pang Seng untuk menyelamatkan Ana. Ia menyerahkan algoritma ciptaannya kepada Lu, yang kemudian digunakan untuk meningkatkan keamanan data server. Ponsel milik Lu dijadikan alat pengaman sistem. Selain itu, Pang Seng juga menyarankan untuk mengurangi jumlah pekerja karena sudah tidak dibutuhkan lagi, demi menekan pengeluaran perusahaan. Lu pun bertanya apa yang diinginkan Pang Seng sebagai imbalannya. Pang Seng hanya meminta dikembalikannya laptop dan ponselnya agar bisa menghubungi keluarganya. Setelah dikabulkan, Pang Seng segera mengirimkan pesan rahasia sebagai sinyal SOS kepada ayahnya. Tidak hanya itu, sebagai reward, Pang Seng juga kemudian dipindahkan ke rumah susun, tempat yang ternyata juga dihuni oleh Lu dan anaknya. Di sana, Pang Seng bertemu kembali dengan Ana yang sedang dihukum tidur di luar ruangan sebagai bentuk sanksi. Ana menceritakan kepada Pang Seng bahwa dirinya tidak akan dibebaskan. Semua itu hanya perjanjian palsu karena Ana selamanya tidak akan bisa keluar dari tempat ini. Malam itu, Pang Seng pun kembali mengatur rencana dengan menuliskan nomor pengaduan ke uang kertas yang ia miliki, berharap ada yang menemukannya nanti. Keesokan harinya, sebagai bentuk apresiasi atas kinerja mereka, Ana, Pang Seng, dan beberapa pekerja lainnya diajak untuk berlibur oleh pihak perusahaan. Di momen itu, mereka disuruh menghubungi keluarga masing-masing dan menunjukkan keseruan hari itu. Ayah Pang Seng pun menerima kabar dari anaknya dan merasa sedikit lega. Di sebuah restoran saat liburan itu, Ana mencoba memberikan uang yang sudah ditulisi Pang Seng nomor pengaduan ke kasir. Namun, upayanya kembali gagal. Sepulang dari liburan, Pang Seng mendapatkan promosi sebagai kepala divisi posisioner. Ia menyemangati rekan-rekannya untuk terus bekerja, walau ia sendiri diam-diam mencoba menyelamatkan mereka satu persatu. Beberapa pekerja kemudian dipulangkan, sesuai saran efisiensi dari Pang Seng. Salah satu pekerja yang dipulangkan berterima kasih karena kini bisa pulang dan merawat istrinya yang tengah hamil berkat Pang Seng. Kepadanya, Pang Seng menitipkan lagi uang dengan pesan tersembunyi. Namun, nasib sial tak dapat dielak. Saat dalam perjalanan, Jan Chai yang ikut mengantar para pekerja ingin membeli rokok, tapi tak membawa uang tunai. Jan Chai meminta uang kepada mereka dan menerima uang yang ternyata ditulisi pesan oleh Pang Seng. Saat membayar di minimarket, kasir menolak uang itu karena ada tulisan di atasnya. Jan Chai pun membaca pesan tersebut dan segera melaporkan kejadian ini ke bosnya, yaitu Lu. Semua pekerja dikumpulkan. Lu murka, ia ingin tahu siapa yang berani menulis pesan tersebut. Jan Chai mencium aroma kopi dari uang itu dan mengingat momen saat liburan kemarin ketika kopi itu tumpah. Ia menyimpulkan bahwa Ana pelakunya, namun saat ditanya, baik Ana maupun Pang Seng maju bersama dan sama-sama mengaku. 是我写的。 Keduanya lalu dihukum. Pang Seng dipukul hingga lututnya patah dan cacat permanen. Ana mengalami penyiksaan brutal. Jarinya ditusuk oleh Jan Chai meski sebenarnya Jan Chai melakukannya dengan berat hati karena menyukai Ana. Sementara itu, Jim, salah satu pekerja yang menerima uang pesan tersebut, ditembak mati oleh Lu. Di malam yang penuh rasa bersalah itu,
Pan Seng menyalahkan dirinya karena tindakan yang ia anggap heroik justru membuat Jim terbunuh dan Anna menderita. Dalam perjalanan kembali ke asrama, Anna melompat dari bus dan melarikan diri. Ia berhasil lolos dan langsung menuju kantor polisi untuk melaporkan kejadian yang menimpanya selama ini. Namun, harapannya pupus. Polisi lokal ternyata sudah bekerja sama dengan pihak perusahaan. Polisi malah menghubungi Jan Chai untuk menjemput Anna. Karena tindakan itu, Anna dijatuhi hukuman mati oleh bos Lu. Halo, desu ka wa? Tapi itu hanyalah rekayasa. Karung tersebut sudah diikat tali dan Anna hanya direkam untuk membuatnya seolah telah dibunuh. Ternyata Jan Chai menyelamatkan Anna. Ia telah menyiapkan semuanya termasuk paspor dan kapal yang akan membawa Anna kembali ke Tiongkok. Anna akhirnya berhasil pulang. Sementara itu di Tiongkok, Song Yu kembali menjadi relawan di kantor polisi dan bertemu dengan ofisier Zhao yang saat itu menerima promosi jabatan. Song Yu menceritakan tentang Tian yang melompat dari gedung setelah ditipu 8 juta yuan untuk investasi kripto. Ofisier Zhao merasa terpukul dan berjanji akan menuntaskan kasus ini. Song Yu juga menceritakan penyesalannya saat di kafe tidak menuruti permintaan Tian untuk ikut taruhan. Seandainya Song Yu benar-benar memasang taruhan itu, pasti Tian sudah terbebas dari masalah yang menimpanya. Namun, ofisier Zhao menjelaskan bahwa meskipun Tian saat itu ikut taruhan, Tian tidak akan menerima uang itu. Bandar tidak akan benar-benar memberikan uang karena sistemnya memang dibuat agar pemain tetap kalah. Officer Zhao menjelaskan bahwa pemberantasan judi online sangat sulit. Saat di lampu merah, seseorang menyebarkan iklan rumah prostitusi dengan foto Anna. Song Yu yang melihat itu mengatakan ke Officer Zhao bahwa foto Anna yang sebelumnya juga muncul dalam iklan judi yang dimaini Tian. Bersama tim, Zhao pun melacak sumber foto tersebut hingga ke kantor lama Anna. Di sana, mereka menemukan identitas lengkap Anna dan menangkap Suang, orang yang telah menjual Anna. Sementara itu, Anna yang telah selamat dan kembali ke rumah, melihat ada polisi dan panik mengira itu adalah orang suruhan Lu. Ia melarikan diri karena trauma, namun akhirnya diyakinkan bahwa mereka benar-benar ingin menolongnya. Anna dibawa ke acara seminar korban judi online. Di sana, Anna mendengar kisah dari berbagai latar belakang. Ada yang kehilangan seluruh harta, ada yang keluarganya hancur, dan ada yang jatuh karena rasa penasaran dan keserakahan. Song Yu juga menjadi pembicara di acara itu dan menceritakan nasib Tian. Setelahnya, ofisier Zhao mengajak Anna ke rumah sakit untuk melihat keadaan Tian yang dirawat. Ternyata Tian masih hidup, namun keadaannya sedang koma. Ofisier Zhao meminta Anna dan mengajak Anna untuk berani mengungkap semua ini bersama kepolisian. Ketika ofisier Zhao memperlihatkan ID card milik Pang Seng, Anna pun setuju untuk membantu. Perintah dari kepolisian pusat pun memerintahkan untuk membongkar kejahatan ini hingga ke akar-akarnya. Singkatnya, Zhao dan timnya berangkat ke Singapura. Mereka langsung melacak keberadaan Pang Seng yang dimulai dari imigrasi. Di sana, mereka mendapatkan informasi tentang Jan Chai. Tak butuh waktu lama, mereka berhasil mengumpulkan informasi terkait Jan Chai dan bos Lu, serta lokasi pabrik petasan yang menjadi tempat operasi mereka. Namun, karena polisi lokal sudah disuap, informasi ini bocor. Mereka memang bisa mengamankan jutaan dolar dan menangkap beberapa pekerja. Namun itu cukup sebagai pengalihan dari Lu. Sedangkan Lu berhasil pergi mengamankan semuanya. Ketika dalam perjalanan, mobil officer Zhao dan tim diserang oleh preman bayaran. Mereka didesak untuk pulang ke negaranya. Hampir saja officer Zhao dan timnya dibakar hidup-hidup. Untung saja bantuan segera datang. Mereka pun berhasil diselamatkan. Karena kejadian malam itu, keesokan harinya officer Zhao dan timnya memutuskan untuk kembali ke Cina. Atasan mereka juga tidak mau menghabiskan sumber daya karena operasi mereka mengeluarkan banyak dana. Salah satu rekan officer Zhao mencoba meyakinkan kembali bahwa mereka masih bisa melacak keberadaan Lu. Namun, officer Zhao sudah memutuskan untuk tetap pulang. Sementara itu, di Cina sedang menjelaskan kepada muridnya tentang bilangan binar.
Tiba-tiba dia pun menyadari kode yang selalu diberikan Pang Seng saat memberikan kabar. Terlebih ada struktur tangan Pang Seng yang meminta pertolongan. Langsung saja ayah Pang Seng memberitahukan kode ini ke polisi yang bersama Officer Shaw. Akhirnya Officer Shaw bersama timnya tidak jadi kembali ke Cina. Pang Seng ternyata sudah dari dulu meminta tolong dengan mengirimkan kode-kode itu. Hingga akhirnya mereka pun menemukan sebuah TK yang dicurigai sebagai markas kedua Lu dan anak buahnya. Ketika mengumpulkan informasi dari tempat sampah, polisi pun menemukan kecurigaan kalau memang ada aktivitas yang tidak biasa di dalam gedung TK itu. Yang menjadi kendala, ada ratusan anak-anak di dalam TK itu. Dan untuk masuk ke sana, polisi perlu kode akses yang sudah terdaftar. Akhirnya, polisi memutuskan untuk mendatangkan Ana dari Cina karena hanya Ana yang memiliki akses sidik jari yang terdaftar untuk masuk ke tempat itu. Karena sudah mendapat informasi rumah makan tempat perusahaan judi online itu, polisi pun bekerja sama dengan tempat makan itu untuk mengirimkan Pang Seng informasi. Pang Seng mendapat perintah untuk menyalakan api agar sensor kebakaran menyala dan anak-anak bisa keluar dari gedung itu tanpa kecurigaan. Setelah alarm kebakaran itu menyala, pemadam dan polisi pun berhasil masuk bersama Ana. Mengetahui hal itu, Lu memerintahkan semua anak buahnya untuk menghancurkan semua barang bukti yang ada agar dalang dari semua ini tidak terbongkar. Karena sesungguhnya di balik ini ada pejabat besar yang memiliki akses luar biasa. Lu meminta tolong ke Pang Seng untuk mengantar anaknya ke Cina karena ia hanya mempercayai Pang Seng di saat terdesak seperti ini. Singkat cerita, polisi berhasil mengepung mereka semua di gedung olahraga. Tiba-tiba, Pang Seng keluar meminta HP Bos Lu karena di sana Pang Seng bisa mengakses server utama. Bos Lu pun menurutinya karena takut Pang Seng tidak menepati janjinya untuk mengantar anaknya ke ibunya. Namun, melihat situasi semakin genting, Jancai tiba-tiba menarik pistol dan menembak Officer Shaw yang hendak mengambil ponsel berisi data penting. Jancai pun akhirnya dilumpuhkan oleh tim polisi. Ia rela mengorbankan dirinya demi memastikan data-data penting itu tidak jatuh ke tangan kepolisian. Singkatnya, seluruh jaringan berhasil diamankan. Pang Seng yang baru saja keluar dari gedung itu langsung lega melihat Ana ternyata masih hidup. Pang Seng pun memutuskan untuk bekerja sama dengan pihak kepolisian dalam mengungkap kasus ini hingga ke akar-akarnya. Setelah proses hukum berjalan, Lu dijatuhi hukuman mati atas seluruh kejahatan yang dilakukannya. Sementara Ana yang sempat terlibat dalam operasi tersebut dijatuhi hukuman 2 tahun penjara. Sedangkan Pang Seng yang dibebaskan dari semua dakwaan karena sejak awal dia adalah korban pemaksaan. Kini, Pang Seng bekerja sebagai penasihat teknis di Pusat Anti Penipuan Online, langsung di bawah komando Officer Shaw. Tapi meskipun Bos Lu telah dihukum mati, kenyataannya ini belum benar-benar berakhir. Di akhir film ditampilkan seseorang yang hadir dalam seminar anti kejahatan cyber. Diam-diam memegang gantungan kunci milik jaringan perusahaan judi online itu. Masih ada yang tersisa, masih ada yang terus bergerak di balik layar. Dan ingat, ini bukan cerita fiksi. Sampai hari ini, ribuan orang masih terjebak penipuan kerja di luar negeri. Jutaan lainnya tenggelam dalam jerat judi online. Yang dijanjikan adalah harapan, yang datang adalah kehancuran. Jangan pernah coba-coba judi online, karena yang hilang bukan cuma uangmu, tapi juga harga dirimu, masa depanmu, dan orang-orang yang kamu sayangi. Ini bukan sekadar film, ini adalah peringatan keras bahwa di dunia digital, jebakan selalu menyamar jadi peluang. Jangan jadi korban berikutnya. Bagikan video ini ke teman, keluarga, atau siapapun yang kamu sayangi. Biar makin banyak yang sadar bahwa judi online bukan sekadar permainan, tapi jerat yang bisa menghancurkan hidup seseorang. Menurut kamu, apakah pemerintah kita sudah cukup siap menghadapi kejahatan digital seperti ini? Atau justru masih banyak celah yang bisa dimanfaatkan? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Aku ingin dengar suaramu. Jangan lupa like dan subscribe. Stay safe dan tetap waras di tengah ganasnya dunia digital.